Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia dan selalu dirahmati Allah. Semoga pada hari ini masih tetap semangat menjalankan ibadah puasa meski cuaca di luar begitu sangat menyengat. Luar biasa panas. Ya, namun kami harapkan itu tidak menjadi halangan bagi para pemirsa semua, tapi amaliah-amaliah agar tetap berjalan dan lebih banyak lagi ditingkatkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kami akan masih meneruskan materi yang telah lalu, yaitu rukun dan sunnah berwudu. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai rukun yang kelima, yaitu membasuh kaki, Ustaz. Betul. Setelah membasuh kaki ini, apakah ada lagi rukun yang selanjutnya atau rukun yang keenam nih, Ustaz? Ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, tentunya kita terus bersemangat dan terus berbahagia beribadah di bulan Ramadan. Meskipun tadi kata Pak Irul harinya panas menggantang, ya kan? Kita harus tahan lapar, tahan haus. Insya Allah kita mendapatkan kemenangan. Amin. Dan kenikmatan puasa Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang rukun wudhu, maka kita sampai para pemirsa SLB Pelambuan Channel pada rukun yang terakhir, yaitu rukun yang keenam yang disebut dengan tertib atau bahasa Arabnya tartibun. Tertib. Tertib itu bisa bermakna berurutan. Jadi yang dimaksud tertib ini berurutan gitu, Ustaz? Berurutan, ya kan? Sebagaimana kalau orang yang antri di tiket pesawat atau tiket kereta api itu kan biasanya kan di kasir kita belanja itu kan dikasih pasang pagar pembatas supaya tertib. Betul. Dimana kemudian orang yang paling depan dekat dengan kasir yang pertama mendapatkan kesempatan membayar. Kemudian nomor 2 melanjutkan, nomor 3 setelahnya, nomor 4 setelahnya, dan seterusnya. Betul nggak? Betul. Kalau meloncat yang di ujung lari ke depan boleh nggak? Ya, bikin ribut. Bisa kacau itu kan, bisa berkelahi dan seterusnya kan. Nah, jadi tertib itu bermakna atau maksudnya adalah urutan, ya kan? Mulai kita awal membahas ya tentang wudhu tadi, ya pertama rukun, ya rukunnya itu yang pertama ada niat, ya kan? Dilanjutkan dengan sunnah. Kalau kita masih ingat, para pemirsa SLB Pelambuan Channel masih ingat, sunnah berwudu setelah niat adalah membaca basmalah, ya kan? Setelah basmalah, kita kemudian membasuh daripada kedua telapak tangan kita, membasuh dua telapak tangan kita, kemudian kita berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Jangan lupa disemprotkan, cuma kalau puasa dihindari, ya kan? Khawatir masuk 3 keluar 1. Betul. Lalu segar kita puasa tapi batal puasanya karena minum kan. Iya. Jadi sunnahnya itu. Kemudian dilanjutkan dengan sunnah bersiwak, ya kan. Masuklah kita pada rukun yang kedua setelah niat adalah membasuh wajah, ya kan. Setelah membasuh wajah kita lanjutkan ya kemudian dengan membasuh daripada kepala kita. Membasuh wajah kita, membasuh kedua tangan kita sampai kedua siku kita sebanyak 3 kali. Jadi rukun yang ketiga adalah membasuh tangan kita. Setelah membasuh tangan kita adalah kita kemudian membasuh daripada kepala kita. Rukun yang keempat, basuh kepala kita kan, pada sebagian kepala, bagian muka, atau juga disunahkan seluruhnya boleh, terserah kita. Tapi kalau ingin ringan, basuhlah sebagian kepala kita di bagian muka ini atau rambut bagian muka dengan jari kita, ya kan? Betul. Nah, itu kemudian bahasa Arabnya mengusap, bukan basuh, mengusap kepala kita. Lanjutkan dengan mengusap telinga kita, sunnah mengusap telinga sampai rukun yang kelima, ya kan? Yang kelima adalah membasuh daripada kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Rukun yang keenam adalah tertib. Nah, gini Ustaz, ini kan kita membahas tertib itu adalah urutan. Seandainya nih dalam ketidaksengajaan atau itu pun disengaja itu tiba-tiba kita urutannya itu salah. Misalkan kita membasuh kaki terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian wajah, secara acak-acakan gitu Ustaz. Apakah ini boleh atau gimana nih Ustaz? Ya, kalau kemudian konteksnya adalah lupa, tidak sengaja berarti ya. Karena kita memang merasa ini urut,
cuma sebetulnya yang dilakukan keliru kan, tapi Betul. tidak sengaja. Maka berlaku hadis Nabi rufi'al qalam ala salasin, ya. Tidak dicatat daripada kesalahan seorang hamba itu pada 3 kelompok manusia. Yang pertama itu adalah as-sobiyu hatta yabluh, hatta yabluh, anak kecil sehingga dia balik, ya kan. Yang kedua an-naimu hatta yastafidho, orang-orang yang tidur, termasuk di dalamnya orang yang lupa. Orang tidur kan lupa. Ya. Kalau kita Sadarkan diri begitu. kalau kita tidur, kita ingatlah sedang apa kita hendak. Ingat kan? Kita rasanya lagi makan di kafe, begitu kemudian jatuh piring, sekalinya sedingok tidur di ranjang. Waduh, lagi enak-enak, malah kemudian tertidur, terbangun, ya kan? Iya. Nah, karena gelasnya pecah, cuma mimpi. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang bisa dikategorikan, ya, orang yang tidur itu adalah orang yang tidak sadar. Orang yang lupa itu termasuk sebagaimana orang yang tidur, ya kan? Nah, yang ketiga wal majnun hatta yafiqa, dan orang-orang yang gila sehingga dia waras kembali. Nah, di sini kemudian bisa kita kategorikan orang yang tidak sengaja atau yang karena kelupaannya, ya, itu kemudian boleh, ya kan? Sama dengan kalau kita sholat nih, lupa rukun Fatihahnya ayat ketiga tidak terbaca, tapi lupa, ya kan? Imam tidak ada mengingatkan, maka karena lupa tidak sengaja, maka sah sholat berjamaahnya. Oh, baiklah. Yang makmumnya juga lupa berataan misalkan, tidak ya kan? mengingatkan. Ya, kada ingat. Artinya kalau dalam konteksnya Lupa 3 tadi itu boleh ya? Ya, karena lupa tadi dibolehkan. Nah, terkecuali kita sengaja kada tertib ini, kita melinco itu sekehendak kita, sekeinginan kita, karena merasa wah yang nyaman, yang enak itu kita mulai dari kaki. Jangan kita mulai dari wajah. Ya. Dari bawah ke atas tuh lebih nyaman daripada dari atas ke bawah katanya. Ya. Karena air ledeng keran di bawah. Misalkan tuh. Nah, ini yang tidak boleh. Oh, ya kan? Ini tidak boleh. Kenapa? Karena memang rukun itu sudah menjadi pemahaman kita bersama, perkara yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang disyariatkan. Menyalahinya batal. Itulah konsekuensi hukum rukun, Pak Herul. Nah, baiklah pemirsa SLB Negeri Belambangan Channel, ini telah begitu jelas dijelaskan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi bahwa di mana kita melakukan langkah-langkah atau stepnya itu salah, misalkan dari kaki terlebih dahulu kemudian ke wajah, itu sangat tidak boleh. Nah, selanjutnya nih Ustadz, kenapa tertib itu menjadi rukun dalam berwudu nih Ustadz? Ya, begini. Jadi kenapa itu tertib menjadi rukun? Yang pertama adalah kita melihat hadis-hadis Nabi yang sahih, yang meriwayatkan daripada wudunya Nabi. Jadi kita wudu ini mencontoh Nabi pertama. Para sahabat ketika berwudu juga mencontoh Nabi. Seluruh hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan atau yang membicarakan tentang wudu itu ditemukan hanya satu model. Satu perbuatan Nabi wudu ya seperti itu. Ya. Mulai daripada niat, kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian membaca bismillah sebelum basuh telapak tangan, membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, kemudian daripada berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah, yang itu termasuk daripada rukun wudu. Masuk yang ketiga, ya, kemudian membasuh daripada kedua telapak tangan kita, membasuh daripada tangan kita sampai siku dan seterusnya sampai yang terakhir tertib. Jadi model wudhu kita ini hanya itu begitu. Hanya itu yang dikerjakan Nabi, satu model. Nggak ada, Nabi itu nggak ada wudhu yang model lain, nggak ada, itu aja. Ya kan? Nah, ketika kemudian perbuatan Nabi mengerjakan mulai daripada niat yang merupakan rukun, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan kita, berkumur, mengeluarkan ke hidung, bersiwak, membasuh daripada wajah kita, kemudian membasuh kedua tangan kita sampai siku, kemudian membasuh, mengusap sebagian kepala, rambut kepala kita bagian depan atau semuanya, ya kan, sampai kepada rukunnya kelima kaki, sampai kedua mata kita, sampai yang tertib. Itu adalah model yang dikerjakan Nabi. Hanya ini Nabi mengerjakan. Artinya memang harus mutlak seperti itu gitu. Jadi kita jelas bahwa perbuatan Nabi, fi'lun Nabi itu menuntut kepada kita untuk mengikutinya. Atakumur rasuluhu fakhudhuhu, kata Allah Al-Quran. Apa yang datang dari Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang kemudian
Rasulullah cegah, Rasul tidak ngerjakan, jangan kita kerjakan. Betul. Gitu. Ya kan, maka menjadi hukumnya mengikuti daripada perbuatan Nabi dalam konteks berurutan tadi Ya. menjadi perkara rukun atau perkara yang wajib. Gitu. Ya, terima kasih Ustadz nih. Satu lagi nih peringatan nih, perhatian untuk para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel. Kenapa rukun itu, kenapa tertib itu menjadi rukun? Karena memang gerakan-gerakan wudhu itu sudah mutlak dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Tidak ada model lain atau dengan cara lain. Ya, betul. Ya, Ustadz, berarti Ya, artinya betul. itu memang harus seperti itu. Harus Yang seperti dilakukan itu, Nabi nggak boleh adalah yang ngarang, harus kita ikuti. nggak boleh Ustadz. inspirasi, mentang kita cerdas kita inspirasi gitu kan. Betul, betul. Apalagi kita memodifikasi, tentu saja ini tidak sangat dianjurkan ya, tidak begitu, tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Baik, terima kasih Ustadz. Mengenai rukun dan sunnah berwudu telah sampai akhir, yaitu sampai dengan tertib. Semoga para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan dalam program Ramadan Istimewa, dan semoga para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel nanti tetap menantikan kehadiran kita pada sesi berikutnya dengan materi-materi baru dan kisah Islami yang terbaru. Amin. Untuk sesi kali ini kami akhiri terlebih dahulu. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Sama-sama. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuhan Channel yang berbahagia, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.